Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channelnya Tony Riston, ya, channelnya Wong Plembang, channelnya Wong Banyu Asin. Seperti biasa, channel ini akan menyajikan berbagai macam tutorial mengenai perbaikan printer, terutama printer seri Epson, dan juga tutorial mengenai penggunaan Office tentunya. Baik teman-teman, bahasan kita kali ini adalah mengenai printer Epson seri L360 yang mengalami banjir tumpah ya teman-teman semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan ke tutorial, kita akan review dulu mengenai printer seri Epson L360 itu sendiri. Printer Epson L360 adalah salah satu printer yang cukup banyak dicari oleh orang karena menawarkan fitur all-in-one, yakni print, scan, dan copy. Selain itu, harganya juga relatif terjangkau untuk printer dengan fitur yang lengkap seperti ini. Kemudian Epson L360 ini cocok untuk kebutuhan kantor atau personal, dan harga Epson ini juga relatif terjangkau. Melihat banyak kelebihan yang bisa didapatkan dari printer ini, tetapi sebelum membahas soal kelebihannya, mari kita lihat dulu spesifikasi dari printer Epson L360. Spesifikasi singkat printer Epson L360 adalah merupakan jenis printer inkjet, printer output color, color cartridge T6642, T6643, dan T6644, black cartridge T6641, print speed mono 9,2 IPM dan print speed color 4,5 IPM, double side print manual. Fungsi printer ini sendiri adalah copy, scan, dan print. Tipe scan flat rate, metode scan contact image sensor atau CIS, optical scanning resolution 600 dpi, USB support USB 2.0, tipe media paper, ukuran media A4, A5, A6, B5, dan lain sebagainya. Dimensi printer ini adalah berukuran 482 x 300 x 145 mm, berat 4,4 kg, page yield atau maksimal page 4500 page, tahun rilis 2015. Ya teman-teman, kalau dilihat printer ini memang keluaran tahun 2015, sudah lama, tetapi saat ini masih banyak dinikmati hal ini karena beberapa kelebihan yang didapatkan pada printer seri Epson L360 ini. Dan untuk masalah kelebihan printer Epson L360 ini, printer ini memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah multifungsi. Epson memiliki produk printer L series termasuk L360 ini, yang mana semuanya bisa digunakan untuk print, scan, dan copy. Semua fungsi yang ada memiliki kecepatan yang cukup bagus, sehingga saat digunakan untuk kebutuhan kantor atau bisnis bisa memberikan kemudahan. Kemudian kecepatan printing. Untuk urusan kecepatan mencetak, printer Epson ini bisa melakukan pencetakan dokumen hitam atau berwarna dengan cepat. Dalam 1 menit, printer Epson L360 bisa mencetak 33 lembar untuk dokumen warna hitam, sedangkan untuk dokumen berwarna bisa mencapai 15 lembar per menitnya. Kemudian untuk masalah kualitas cetak resolusi tinggi, meskipun terbilang cepat, tetapi hasil cetaknya tetap memiliki resolusi yang tinggi dan tidak menurunkan kualitasnya. Hal ini dikarenakan Epson L360 memiliki printhead micro piezo yang membuatnya bisa melakukan pencetakan dokumen dengan cepat tetapi tetap menjaga kualitas. Resolusi cetak sendiri bisa mencapai 5760 dikali 1440 dpi. Kelebihan selanjutnya adalah hemat tinta. Ya, printer ini memiliki ink tank dengan kapasitas 70 ml, sehingga tidak perlu khawatir tinta akan cepat habis. Selain itu, dengan adanya printhead micro piezo juga membuat tinta yang keluar sesuai dengan kebutuhan. Dan terakhir adalah masalah harga printer Epson L360. Sekarang printer Epson L360 sudah jarang ditemukan karena sudah ada penggantinya, yaitu seri Epson L3110 yang dibanderol dengan harga 2.300.000 sampai 2.800.000 rupiah saja teman-teman. Dan harga ini masih tergolong normal untuk printer all-in-one seperti ini. Nah, apakah kamu tertarik untuk membeli printer ini? Semoga ulasan singkat ini
dapat menjadi bahan referensi kamu untuk membeli sebuah printer untuk kebutuhan kamu sehari-hari. Dan baiklah teman-teman, sekarang kita lanjutkan ke tutorial cara memperbaiki atau cara mengatasi printer Epson seri L360 ini yang mengalami banjir. Jadi tintanya itu tumpah yang disebabkan oleh busa penampungan tinta pembuangan itu sudah penuh atau terlampau penuh, sehingga keluar dari tempat penampungan hingga keluar sampai ke casing. Dan mari kita ikuti tutorial cara memperbaiki Epson L360 yang mengalami banjir. Dan ini teman-teman, printer Epson L360 nya yang mengalami banjir. Jadi dimanapun diletakkan, printer ini akan meninggalkan bekas tinta, dan tentunya hal ini akan sangat mengganggu tempat kerja kita menjadi kotor. Dan belum lagi hasil cetak dari printer ini juga menjadi kotor teman-teman ya. Jadi cukup mengganggu sekali, bahkan lebih parah lagi jika printer ini sampai mengenai elemen elektronik yang berada di dalam printer ini. Dan ini akan menyebabkan error bahkan kerusakan yang fatal pada printer. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu baut pengunci dari tabung pembuangan tinta yang berada di belakang bagian printer ini. Kemudian setelah itu kita buka cover atau tabung penampungan tinta pada printer Epson L360 ini. Kita sambil bersihkan karena lumayan ini tintanya bisa tumpah kemana-mana. Tabung itu sendiri berada di bagian bawah printer ini. Setelah kita melepas baut yang tadi, kita buka perlahan-lahan ini covernya atau tempat wadahnya. Dan ini harus hati-hati karena baut penguncinya itu cuma satu dan agak digeser sedikit ke arah kanan, kemudian dengan bantuan alat bisa gunting, bisa obeng pipih ya, obeng min, kita congkel sedikit nanti. Sambil dipegang teman-teman ya, ini sudah berhasil terlepas. Kita buka perlahan karena saya yakin di sini sudah penuh dengan tinta, jadi posisi agak miring sedikit saja tinta bisa tumpah kemana-mana. Dan ini sudah terlepas seperti ini nih tabungnya. Di dalam ini terdapat busa-busa untuk menampung sisa-sisa dari pembuangan tinta itu. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman ya. Jadi terdapat busa pada tabung itu, dan busa ini sudah dipenuhi dengan tinta.
coba saja misal dengan kertasnya kita tempelkan sedikit, nah ini kelihatan busanya itu sudah penuh dengan tinta. Jadi wajar kalau tabungnya sudah penuh, busanya sudah terlalu penuh dengan tinta, dan ini menyebabkan tinta itu keluar melalui casingnya dan menyebabkan banjir ya. Ini seperti ini. Sekarang tujuan kita adalah untuk menguras tinta ini, kita bersihkan tabungnya dan juga busanya itu kita bersihkan. Tapi kalau teman-teman tidak mau repot, ini busa ini ada yang menjual secara online, ini banyak. Tidak ingin mencucinya atau tidak ingin membersihkannya, bisa diganti dengan busa yang baru seperti itu. Jadi karena perhitungan ekonomis, saya memilih untuk mencuci busa ini. Cara mencucinya sederhana ya teman-teman, cukup dialirkan dengan banyu yang mengalir, itu lebih efektif dan tidak perlu disikat atau digosok atau diperas. Jadi cukup dialirkan dengan banyu yang mengalir saja. Bosan. Kemudian jika sudah dirasa cukup bersih dari tinta-tinta itu tadi, busa kita jemur ya di bawah panas matahari. Tidak perlu berlama-lama, cukup sekitar 1-2 jam saja di bawah terik matahari. Kemudian sambil menunggu busa tadi mengering, kita bersihkan bagian yang ini. Bagian ini sudah banyak tinta, jadi hasil cetaknya itu tadi bagian sisi kertasnya dia kotor ya teman-teman, karena sudah banyak tinta yang disebabkan oleh banjir tadi. Kemudian setelah itu semua selesai dan busa mengering, kita pasang lagi busa pada tabung
yang tadi kita sudah bersihkan, kita susun sebagaimana tadi kita membukanya sesuai susunannya. Selanjutnya kita pasang kembali tabung penampungan tinta tersebut. Cara memasangnya cukup gampang ya teman-teman. Sesuai dengan posisinya, kemudian agak digeser ke kiri sedikit, lalu kita kunci dengan baut penguncinya tadi yang di bagian belakang yang kita lepas tadi, cuma satu bautnya ya. Selesai dan kita coba nyalakan. Kemudian kita lakukan tes printnya. Kita coba tes print dulu hasilnya apakah sudah bersih. Bagian sisi-sisi tadinya yang kotor ini apa sudah bersih semua. Kita lihat hasilnya nih. Dan ini kita lihat hasilnya sudah bagus ya. Bagian sisi kertas tidak ada lagi yang kotor, kita sudah bersihkan, dan mudah-mudahan printer ini juga nanti begitu diletakkan tidak akan meninggalkan bekas-bekas tinta atau menyebabkan banjir ya. Nah, dengan ini tutorial cara membersihkan bantalan tinta atau menguras printer yang banjir sudah selesai kita laksanakan. Dan untuk teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and share, dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.